Tapi saya harus belajar hidup kudus. Belajar hidup kudus itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak kudus. Banyak hal yang membuat akhirnya kita tidak hidup suci di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan marah? Tidak. Dia cuma hanya mengingatkan kita, kuduslah kamu. Kudus. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau kudus tidak? Atau kita memang gak mau hidup kudus, itu ada pilihannya, ada sama kita. Makanya itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah acara untuk menjaga kekudusan kita. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mulai belajar apa maunya Tuhan dalam diri kita. Jatuh dalam dosa pasti ada, pasti terjadi, pasti. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, pada saat engkau jatuh, bangun. Akui di hadapan Tuhan, minta ampun dan belajar hidup kudus. Jalan lagi, jatuh lagi, bangun. Tujuannya cuma satu, supaya kita serupa, segambar dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Serupa, segambar dengan Kristus. Maka itu Bapak Ibu dalam Tuhan, yuk belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, didasari oleh janji Tuhan. Ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku akan membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Yang kedua, Bapak Salam Tuhan, didasari janji Tuhan. Dalam kita melangkah, mulai melangkah dengan iman. Yang pertama tadi didasari dengan kekudusan. Yang kedua didasari dengan janji Tuhan. Janji Tuhan bagi kita secara umum itu apa? Bahwa aku menyertai engkau. Immanuel. Aku menyertaimu. Immanuel. Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Immanuel, Dia menyertai kita. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa penerus Musa itu akan menjadi besar dan berada di dalam penyertaannya. Perhatikan ayat 7 ini, kalau Tuhan berkata sama kita begini, dan Tuhan berfirman kepada saya. Dan Tuhan berfirman kepada saya, pada hari ini aku, maksudnya Tuhan, akan membesarkan namamu. Apa pekerjaanmu hari ini? Tuhan tidak melihat pekerjaanmu. Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Mungkin masa lalumu hancur-hancuran hidupmu. Mungkin pekerjaanmu mungkin di pandangan orang itu sebelah mata. Artinya diremehkan. Kamu sarjana, kenapa kamu jadi cleaning service? Kamu sarjana, kenapa kamu jadi security? Pegang janji Tuhan.
Alkitab berkata, aku akan membesarkan namamu. Pegang kuat-kuat, amin. Janji firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu, saya berdiri hari ini ada di hadapan kita semua. Itu karena Tuhan. Kalau saya buka latar belakang saya, jujur saya gak layak sebetulnya berdiri di sini. Betul. Kalau saya menceritakan masa lalu saya gak layak berdiri di sini. Saya tidak layak punya jemaat. Saya tidak layak menjadi pendeta. Bahkan terbersit dalam benak saya untuk menjadi pendeta pun juga tidak ada. Karena saya melihat latar belakang saya. Saya melihat masa lalu saya yang itu gak mungkin. Tapi setelah saya bertobat kenal Tuhan, pada saat pengiringan saya kepada Tuhan banyak jatuh bangunnya. Saya jatuh dalam dosa saya bangun lagi, saya jatuh dalam dosa saya bangun lagi. Makanya saya bilang hidup ini belajar. Pengiringan kita kepada Tuhan terus belajar. Dan saya pegang janji-janji Tuhan. Ada satu mimpi yang itu menguatkan saya sampai detik ini. Pada saat saya berdoa, saya ungkapkan semua masalah-masalah saya. Dan selesai, saya berdoa, saya tidur. Antara tidur dan tidak. Saya berada di satu lembah. Yang memang istilah kata hampir tenggelam. Dan ada tangan yang ngangkat. Saya bangun. Dari situ diangkat saya sampai sekarang. Makanya Bapak Ibu, kalau kau ada masalah, cari Tuhan. Cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Janjinya ya dan amin. Janjinya ya dan amin. Makanya itu Bapak Saudara Tuhan yang dikasih oleh Allah. Tuhan tidak melalai dalam menepati janjinya. Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Menjadi dasar yang penuh kepastian bagi janji-janjinya yang lain di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga 9. Tuhan justru sedang menunggu dengan sabar agar kita yang berubah. Kenapa janji Tuhan tidak pernah kita genapi? Karena kita tidak mau berubah. Dasarnya di situ. Janji Tuhan ya dan amin. Dan dia selalu menepatinya. Tapi kenapa kadang-kadang itu gak jadi sama saya? Kenapa itu gak berlaku buat saya? Karena kita gak mau berubah. Karena kita gak mau dituntun sama dia. Karena kita berjalan di dalam Tuhan itu kadang-kadang maunya saya. Bahkan dalam kita mengiringi pekerjaan, dalam mengiringi dalam kita hidup dalam jalannya Tuhan pun juga kadang-kadang kita memaksakan Tuhan. Jadi apa yang kita minta, kita mau Tuhan jawab. Makanya Bapak Ibu dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, Tuhan justru sedang menunggu. Dia sedang menunggu dengan sabarnya sampai detik ini. Supaya apa? Supaya kita bisa berubah. Yang dulu kita tidak baik, yang dulu kita hidupnya kacau. Mungkin dulu kita adalah seorang pemabuk, kita dulu seorang penjudi, dulu kita adalah seorang perokok. Tapi kita dulu masih bisa melayani. Berapa banyak anak-anak Tuhan, maaf kata terutama para pemain musik. Main musik hebat, luar biasa, wah, luar biasa. Selesai dari situ. Betul? Berapa banyak anak-anak Tuhan dahsyat yang mimpin pujian adalah sukacita, haleluya. Tapi dapat 2 hari.
Iya kan? Udah gitu kita menuntut janji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, janji firman Tuhan ya dan amin. Yang dia sedang nantikan perubahan kita. Tuhan justru sedang menunggu dengan sabar agar kita yang berubah. Kalau janji Tuhan mau terjadi atas hidup kita, yuk berubah hidup ini. Mulai berjalan, tanya dia. Bangun pagi, panggil nama Tuhan dan tanya sama dia, Tuhan, apa maumu untuk yang terjadi atas hidup saya? Maumu Tuhan, bukan maunya kita. Bapak Ibu, Tuhan berbicara itu punya banyak cara. Melalui khotbah seperti ini dia bisa berbicara. Melalui baca Alkitab, bahkan melalui anak kecil pun Tuhan bisa pakai. Nah, yang jadi masalah bagi kita orang dewasa, jujur saya bilang, pada saat anak kecil tegur kita, kita bisa marah. Betul kan? Betul. Saya pernah alami itu. Saya pernah alami itu. Padahal Tuhan pakai anak kecil untuk tegur saya. Karena saya merasa tua. Apa sih kamu? Kamu masih kecil. Tapi kita nggak sadar bahwa sesungguhnya Tuhan pakai dia untuk tegur kita. Yuk, supaya janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Berubah dalam diri kita, amin. Berubah, terus berubah. Itu yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, yang terakhir. Didasari apa? Keberanian. Berani. Dalam ayat yang keberapa itu? 13. Ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Dan sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir sampai menjadi bendungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga dikatakan di situ bahwa apa? Didasari dengan keberanian. Keberanian adalah kepentingan yang akan mengantar kita berani melangkah. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 di situ dikatakan bertindak dengan keberanian. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, roh yang dia berikan bagi kita itu bukan roh ketakutan. Melainkan apa? Roh keberanian. Berani melangkah, berani bertindak. Kalau bahasa dunia bilang keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, berapa banyak anak-anak Tuhan di sini nggak ada, di luar sana, yang nyaman di zonanya. Dia nggak berani melangkah, dia nggak berani keluar. Bahkan yang sangat tragis buat saya, ngeri. Udah miskin, susah, nggak mau kerja lagi. Wah, itu berat itu. Ada. Tapi di gereja dia nyembah Tuhan. Muji Tuhan, haleluya. Luar biasa. Tapi dia berada di zona nyaman. Bukan hanya saja orang-orang kaya yang berada di zona nyaman. Orang susah pun juga ada di zona nyamannya. Kerja dia gak mau. Lingkungan dia kerja dia nggak mau. Itu di zona nyaman. Nah, orang-orang kayak begini, orang-orang yang takut, nggak berani keluar, nggak berani melangkah, nggak berani bertindak. Makanya Bapak Ibu yang ketiga didasari dengan keberanian. Dan sebaliknya ketakutan tidak akan membawa kita kepada kemanapun.
Jangan harap kita akan menerima kemenangan-kemenangan kalau rasa takut itu masih ada dalam diri kita. Perintah Tuhan disertai janji bahwa ketika kaki para imam pengangkut tabut masuk ke sungai Yordan, sungai itu akan terputus alirannya. Lihatlah, Yosua memimpin bangsa itu untuk menjadi pemberani, melihat bahwa keberanian mereka mengantar mereka ke seberang. Berani melangkah, berani bertindak. Yang ketiga ini, kita harus belajar berani melangkah. Step by step. Apa yang menjadi ketakutanmu hari ini? Masa depanmu kah? Anak-anakmu kah? Hari ini saya berkata, engkau harus berani melangkah. Masa depanmu bukan kata orang. Ingat baik-baik, masa depanmu bukan kata orang. Tapi masa depanmu ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata buat hari ini, Dia menyertai kehidupanmu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu janjinya buat kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang terkungkung. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang terbelenggu hidupnya. Oleh karena apa kata orang. Oh iya, dia kan sudah bilang saya susah. Dia sudah bilang saya miskin, saya bodoh. Dia bilang saya bungul, saya mameh. Ya memang saya begini orangnya. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Engkau hidup bukan kata orang. Tapi engkau hidup karena kata firman Tuhan. Amin. Maka itu bangkit. Ini ada satu kata jujur yang sampai detik ini pun masih sering saya dengar. Para orang tua. Di jemaat saya pun juga sering saya katakan ini. Mulai detik ini, mulai saat ini berhenti engkau berkata kepada anak-anakmu. Puki mindu. Maaf kata. Mohon maaf. Terus lagi apa? Patemunu. Itu paling sering toh kita dengarkan, rancak kita dengar. Kita hining. Bahkan orang yang sudah melayani pun juga kadang-kadang berkata seperti itu. Ikan patemunu boki mindu. Jujur bahwa dalam Tuhan itu kata-kata mengutuk. Apalagi kalimat yang satu tadi itu. Yang agak ngeri ibu-ibu yang ngomong begitu. Dia bilang puki mindu. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Bukan berarti saya menghina, enggak. Dia ngomongin dirinya. Perkatakan yang baik kepada anak-anakmu, amin. Perkatakan yang baik. Enak engkau diberkati Tuhan. Engkau mau marah kayak apapun, katakan engkau diberkati Tuhan. Saya sampai detik ini jujur marah saya sama anak saya ada. Tapi sampai detik ini tidak pernah keluar kalimat itu. Bahkan istri saya pun saya lalang keras. Puji Tuhan, dari saya menikah sampai sekarang istri saya tidak pernah mengeluarkan dua kalimat itu. Sampai detik ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Tapi berapa banyak di luar sana anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan mengeluarkan kalimat itu. Jikalau ada di antara kita masih berkata seperti itu, di tempat ini saya berkata berhenti. Berhentilah engkau berkata seperti itu. Anak-anak yang dilahirkan oleh engkau itu titipan Tuhan. Supaya engkau besarkan, engkau didik. Alkitab berkata bahwa sesungguhnya itu anak-anak ilahi. Artinya apa? Anak-anak Allah. Karena apa? Karena kita adalah anak Allah. Kita punya anak, dia pun juga anak Allah.
janganlah anak kerajaan engkau bunuh karakternya dengan 2 kalimat itu. Kalau ada di antara kita berkata seperti itu, bertobat. Janji sama Tuhan, Tuhan aku janji enggak lagi berkata seperti itu. Puji Tuhan, jemaat yang saya layani, dia mulai belajar untuk tidak melepas 2 kata itu. Kemanapun saya pergi pelayanan, ke hulu-hulu sana, 2 kalimat ini yang sering saya dengar. Makanya saya suruh berkata, stop, berhenti. Bagaimana anakmu bisa menjadi besar? Bagaimana anakmu bisa diberkati Tuhan? Engkau sendiri mengutuk anakmu. Anak yang kau lahirkan, anak yang kau besarkan. Tapi engkau juga yang mengutuknya. Padahal Tuhan mau memberkati mereka. Tapi kita juga gak bisa salahkan diri kita. Karena kita pun juga dapat dari orang tua kita, betul kan? Itu terus turun-temurun. Nah, mulai hari ini itu kita putuskan dalam nama Yesus, amin. Kita putuskan dalam nama Yesus. Kita harus menciptakan generasi-generasi ilahi, amin. Generasi-generasi penyembah, generasi-generasi yang militan di mata Tuhan. Dimulai dari siapa? Dari kita. Dari kita dulu. Makanya tadi yang kedua tadi bilang, janji Tuhan. Kita harus berubah. Kita dulu yang berubah. Kita dulu yang berubah. Makanya itu Bapak Islam Tuhan perhatikan baik-baik. Bagaimana kita bisa memulai melangkah dengan iman? Yang pertama, didasari kekudusan. Dan yang kedua Bapak Islam Tuhan didasari dengan apa? Janji Tuhan. Pegang janjinya. Sekalipun banyak intimidasi atas hidupmu, pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir, didasari apa? Keberanian melangkah. Berani melangkah. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar, amin. Itu kita pegang. Mungkin engkau orang di luar sana mengecilkanmu. Oh gak mungkin, lu gak bisa. Gak mungkin, lu gak bakal bisa lakukan itu. Yakinkan dalam dirimu ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Dialah yang mengangkat kehidupanmu. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu ya Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tundukkan kepalamu. Hari ini kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar mulai melangkah dengan iman. Allah mengajarkan kita, mendidik kita untuk kita bisa bertindak dengan iman. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, bertindaklah dengan iman. Imanmulah yang menentukan masa depanmu. Imanmulah yang menentukan keberhasilanmu. Mungkin hari ini engkau mendengarkan apa kata orang yang sehingga engkau akhirnya tidak berani melangkah. Apalagi omongan orang itu memang benar-benar ada dalam diri kita. Apalagi omongan orang itu memang benar, itu memang diri kita. Yang memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini engkau dengar firman Tuhan, melangkahlah engkau dengan iman. Jangan lagi engkau takut. Jangan lagi engkau mendengarkan kata-kata orang yang bisa melemahkan imanmu. Tapi mulai hari ini, perkatakan iman, perkatakan firman dalam hidupmu. Berani melangkah, bertindak, didasari dengan kekudusan. Belajarlah hidup kudus. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tapi yang Tuhan lihat, maukah engkau mau belajar hidup kudus di hadapan Dia? Dan pegang janjinya, pegang janji firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, mulai belajar melangkah, berani melangkah. Roh yang ada dalam dirimu, roh keberanian, Roh Kudus, Dia selalu menyertai hidupmu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Allah ada di tengah-tengah kita hari ini. Dia sangat mengasihimu. Bahkan mungkin orang tuamu pun juga menghujatmu, meremehkanmu, merendahkanmu. Hari ini aku berkata bahwa Tuhan menyertai kehidupanmu. Tuhan sangat sayang kepadamu. Tangannya terbuka lebar untukmu. Yang Tuhan mau bagi kita, perubahan kita. Tuhan mau engkau berubah. Mulailah engkau hidup seturut dengan firman Tuhan. Mulailah engkau hidup seturut dengan maunya Tuhan atas hidupmu. Mungkin kau hari ini jauh dari kasih Tuhan. Oleh karena sesuatu dan lain hal. Tapi hari ini kembalilah engkau kepada Tuhan. Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mencintaimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Bapa di sorga, hamba mengangkat tangan pada hari ini Tuhan. Hamba menyerahkan jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup yang mereka hadapi, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Satu hal yang hamba minta mohon, sertai umat-Mu, jemaat-Mu yang pada hari ini hadir Tuhan. Jikalau ada yang sakit dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Jikalau hari ini engkau menghadapi persoalan pergumulan dalam hidupmu, yakinkan dirimu bahwa Allah ada di dalamnya. Dia menyertai kehidupanmu.
dan Dia memberikan jalan keluar atas hidupmu. Berkati, lindungi jemaat-Mu Tuhan. Bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Roh intimidasi dari kuasa-kuasa setan, hamba memutuskan mematahkannya dalam nama Yesus. Dan juga hamba menyerahkan pelayanan di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Thomas. Dimanapun dia berada, Engkau menyertai memberkatinya ya Tuhan. Dan Engkau tetap terus memakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Sehingga ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati semua majelis pengurus dalam gereja ini. Engkau memberkati Tuhan, biarlah mereka sehati sepikir, sejiwa dalam mereka mengembangkan pelayanan di tempat ini. Mari Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jikalau gereja di tempat ini Tuhan akan mengadakan pembangunan gereja-Mu Tuhan, mari Allah Roh Kudus, Engkau mengirimkan berkat bangsa-bangsa. Amin. Sehingga gereja bisa berdiri dengan megah. Dan Amin. nama Allah dalam Yesus yang dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa kami yang baik. Ini doa kami yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Orang percaya katakan amin.